Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? 1445. Kita semuanya berdoa kemarin agar wala taqta' rojai, ya Allah Gusti, tahun depan janganlah diputus harapan kita. Jadi banyak harapan-harapan, banyak program-program kita tahun depan. Mudah-mudahan kita semuanya rencananya itu tidak putus di perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahun depan ini harus diakui bahwa setan wa auliyaihi wa junudihi, setan dan tentaranya, setan dan prajuritnya telah siap untuk apa para bapak-bapak? Untuk mengganggu kita. Jadi kita tahun depan ini dihadapkan yaitu yang disebut dengan musuh bebuyutan, musuh lama yang selalu menempel pada manusia, yang disebut dengan yang namanya nafsu. Maka ketika Kanjeng Nabi berperang bersama sahabat, kemenangan telah diraih, Kanjeng Nabi bersabda, sahabat, ini perang masih kecil, ada perang yang melebihi ini, yaitu memerangi hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, hawa nafsu ini tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang itu dari etnis mana, semuanya manusia hidup punya hawa nafsu. Tinggal nafsu kita itu nafsu sing amarah atau nafsu yang mutmainnah. Mari kita bersama-sama mempelajari hati kita. Maka sabda Nabi singkat tapi padat, man arafa, sapa wong sing bisa ngerti Rabbahu ing pangerane, ya kudu ngerti marang awake. Jadi kita untuk mencari Tuhan, mencari Allah tidak jauh-jauh. Kita disuruh untuk menintrospeksi, mentafakuri, mentadabburi, berpikir untuk memikirkan badan kita. Ada apa sebenarnya di badan kita? Hadirin rahimakumullah, dalam bentuk jasad manusia yang berbentuk anggota manusia, yaitu yang disebut dengan tangan, badan, kepala, dan kaki. Ini merupakan bentuk yang zahir, bentuk yang jelas, bentuk yang bisa dinilai, dievaluasi kita. Yang lain bisa mengevaluasi, kita sendiri harus bisa mengevaluasi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bulan atau yang disebut dengan namanya bulan ini bukan bulan yang disebut bendanya bundar,
bulan Sabit tidak. Tapi setiap bulan ini manusia berganti nama bulannya. Sebagaimana disabdakan oleh Allah, inna iddatas syurur indallah isna asyara syahra fi kitabillah. Allah memberikan satu batasan. Jadi manusia itu dibatasi oleh Allah dengan 1 tahun 12 bulan. Fiha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan dalam 1 tahun ini ada 4 bulan yang dispesialisasi oleh Allah dengan kalimat minha arba'atun hurum. 4 ini yang 1 sendiri, yang 3 berurutan. Yang 1 adalah bulan Rajab, bulan ulang tahun sholat Isra Mi'raj. Yang kedua bulan Dzulqa'dah, bulan mulainya orang-orang haji beribadah. Dan puncaknya adalah Dzulhijjah, bulan besar, di mana puncaknya yaitu Al-Hajju Arafatun. Haji adalah Arafah. Dan yang terakhir yaitu Muharram, yang kemarin bapak-bapak kita acungi jempol 2 ya, tidak mengikuti amburadul mereka-mereka yang memperingati tahun baru dengan pesta mercon, pesta ambang api, pesta pora yang notabene adalah menjurus kepada kemaksiatan. Namun alhamdulillah umat Islam Indonesia bangkit, yaitu mengadakan tahun baru 1445 diawali dengan membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Semoga apa yang kita baca doa kemarin Allah memberikan qabulnya, Allah memberikan istajabahnya, Allah memberikan permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Namun demikian kita tidak harus bangga. Mengapa demikian? Harus introspeksi, harus mawas diri, harus tahu diri sudah berapa amal-amal baik yang kita lakukan tahun kemarin. Apakah tahun ini bapak-bapak bisa melebihi tahun kemarin? Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya sehingga tahun depan ini, tahun yang kita laksanakan ini lebih baik daripada tahun kemarin. Allahumma amin. Ini namanya orang yang beruntung, orang yang robih, orang yang mempunyai laba, keuntungan. Jadi kita harus punya program apa, termasuk pengurus masjid. Kemarin ada program apa, tahun ini harus ditingkatkan. Bapak-bapak sudah mendeteksi atau merevisi atau mencatat inventarisasi atau belum berapa kali kita sholat tahajud? Sudah pernah dihitung belum, Bu? Bapak-bapak ini tahun kemarin itu berapa melaksanakan tahajud? Berapa malam yang kita tidak melakukan sholat duhanya, sholat istikharahnya, sholat hajatnya,
sholat tasbihnya, yang kita katakan yang sunnah-sunnah aja. Yang pokok yaitu sholat 5 waktu tidak usah kita tanyakan kepada Bapak. Saya acungi, alhamdulillah Bapak-bapak ini semangat di dalam berjamaah di Masjid Al-Muttaqin ini. Semangat baru, tahun baru, ya, bulan baru yang disebut bulan Muharram, kita selalu diberi oleh Allah maghfirahnya, barokahnya, taufik hidayahnya, sehingga peningkatan mutu ibadah mudah-mudahan bertambah meningkat. Allahumma amin. Di samping itu peningkatan mutu ibadah juga peningkatan manusia yang masuk masjid lebih banyak. Saya ulangi lagi, yang masuk masjid lebih banyak. Ini merupakan satu, ya, bentuk yang bisa menarik simpati masyarakat. Dengan cara bagaimana, monggo pengurus punya trik-trik yang bisa menghidupkan Masjid Muttaqin berkibar di bumi kita ini. Allahumma amin. Karena apa? Innama ya'muru masajidallah. Ini sudah ditulis itu di dalam bahasa Arabnya Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Siapa kalau tidak kita semua yang iman untuk meramaikan masjid. Oleh karena itu masjid sebagai pusat kebudayaan, pusat sosial masyarakat, pusat kegiatan-kegiatan religius. Oleh karena itu alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas yaitu hadis yang dibawakan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan ini anaknya Fatimah. Fatimah ini istri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini anaknya Abi Thalib. Abi Thalib ini pamannya Nabi. Jadi nek Fatimah dikawinke oleh Kanjeng Nabi angsal Sayyidina Ali, ini masih keluarga. Nah, Abi Muhammad ini orang yang terkenal dengan nama Hasan. Nah, putu karo Kanjeng Nabi Hasan ini, ya ada dua, Hasan dan Husain. Oleh karena itu ada di dalam fikih ketika Hasan Husain ini lahir, Sayyidina Ali dalam keadaan ekonominya di bawah garis, sehingga Kanjeng Nabi mengkekokkan putunya Hasan dan Husain ini domba dua untuk putu dua laki-laki. Sehingga untuk kita masyarakat Podo Sugih menawi badhe kekah, nek kuwasa lanang kekah niki wedhus kalih, nek wedok siji. Nek boten kuwasa lanang siji ya padha karo wau wedok siji. Utawa kembar kaya putune Nabi Hasan Husain wedhuse loro. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang ingin berkekah anak laki-laki, kalau tidak dua tidak kekah. Saya ulang lagi, ini kurang tepat. Kanjeng Nabi mawon ngekai, sing ngekai ora bapakane Sayyidina Ali, tapi simbahe. Jadi upamane sampeyan duwe mantu, pas ekonominya kurang beruntung, dioprendel kali simbahe, sing ngekake simbahe boleh
boleh saja, tidak dilarang. Sekali lagi, ini hukum fikih ya. Qala dawuh sapa Abil Hasan sing terkenal namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hafidtu ngrekso ingsun min Rasulillahi saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu ini bisa dimaknai hafal ingsun. Jadi karena hadisnya itu singkat tapi isinya padat sehingga Abi Hasan niki ya niki saged matur aku apal wi Kanjeng Nabi ngendika. Pengendikane Kanjeng Nabi singkat dan padat. Napa niku ngendikane? Dak mayuri buka ila ma la yuri buka. Dak ninggalo sira. Dadi nek ninggal ki aja dilakoni. Semingkira nek cara mriki. Ma ing kelakuan yuri buka kang marai dedekake mamang sira pindah ilama maring pekerjaan la yuri buka pekerjaan yang tidak mamangi ka ing sira. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Malah ngendikane Imam Tirmidzi ngandhakake iki hadisun hasanun shahihun. Hadis yang bagus yang sahih. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan masyarakat sosial ini kita sering menjumpai sesuatu di mana sesuatu itu di dalam hati kula panjenengan timbul kemamangan, timbul keraguan, timbul ketidakmantapan. Ini ngendikane Kanjeng Nabi, dak malayuri buka ila malayuri. Nek sliramu kuwi ana perkara sing marai ndadekake nang atine ora mantep, mamang, tinggalkanlah. Jangan dilaksanakan. Oleh contoh gampang, Pak. Jenengan mirsani kota Solo. Nek mirsani nek awan ora pati apa, tapi nek bengi mun nate tindak ten Solo bengi-bengi monggo dicek. Niki banyak kaki lima yang menjual darah, yaitu darah ular, kobel. Malah terang-terangan di situ ada guli anjing. Ya. Namun karena ini sudah ada ya, cara istilah sakniki wis terkenal, ora ditulis, Pak, tapi sing langganan akeh. Dan jenengan sing anyar-anyaran barusan nembe weruh Solo bengi-bengi wetenge ngelih Pak tuku sego ana warung nang pinggir dalan. Iki nek kandhane Pak Haji Imron iki warung apa kok warunge kuwi ora pati padang, remeng-remeng tapi sing tuku kok kemprubut. Langsung mawon jenengan karena didorong dengan hawa nafsu ngelih, ngorong, akhirnya masuk. Nah, lalu setelah panjenengan diparingi dalam artian snack dan lain sebagainya, ngomong-ngomong krungu
karo nang sandinge niki. Kok dok niku kan bahasa Inggris Pak. Hot dog apa napa niku? Hot ini kan panas ya. Dog itu anjing. Setelah melihat lalu jenengan mamang, atau sebelum masuk panjenengan sudah mamang. Itu yang malam. Yang siang itu kadang-kadang ada werok curut juga indil-indil bakso. Oh ini Pak. Ini kadang-kadang ingin mencari kelebihan ekonomi tapi dengan jalan yang tidak bagus. Jangan dibeli, lebih baik seminggir. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, nek kowe mamang aja mbok lakoni. Contoh malih sampean nyupir. Iki jurusane jurusan Solo apa jurusan Klaten tuh Boyolali. Mamang supire mamang. Jangan diteruskan. Termasuk jenengan badhe tindak dari Pekalongan keluar ke luar kota. Sesuk dinane Ahad pas libur. Tapi kok mangkate menurut hitungan hari Setu utawa Selasa ya aja kae lunga mantepe ya Senin utawa Kamis utawa Rebo utawa Ahad. Nggih. Ini dalam keadaan sing mamang kaya niku saene jenengan salat istikharah. Salat njaluk dipilihke ring Gusti Allah. Gusti saenipun kula niku badhe niliki lare putu kula wonten Jogja, saene mangkate dinten napa. Mamang, saya ulang lagi, tinggalkan yang mamang niku. Contoh malih ibadah. Salat maghrib. Salat maghrib niki kan jumlahe 3 rakaat. Barang wis nglakoni 2 rakaat panjenengan mamang. Iki aku mau ki wis 2 rakaat apa wis 3? Mamang. Pripun panjenengan cara untuk mengatasi? Hadis ini dipakai. Dak mala yuribuka ila mala yuribu. Tinggalkan yang mamang-mamang, beralih yang mantap. 2 atau 3 saya ini bersolat maghrib. Ini menurut hadis ini yang digunakan adalah yang 2 rakaat, bukan yang 3. Kata 2 dan 3 ini menurut hitungan lebih dulu 2 daripada 3. Tidak ada hitungan 1, 3, 2, enggak ada. Yang mantap saja. Walaupun saya ulang lagi, kenyataan jenengan sholat niki mun 3 rakaat. Menurut hitungane wong liya makmum wis 3 rakaat, tapi imam mamang iki 3 apa 2. Tapi aja kandha kaya kuwi Bu, nang jero atine jenengan niku. Akhirnya dari hukum fikih yaitu tadi dak mala yuribuka ila mala yuribu. Oleh karena itu sekali lagi Bapak-bapak, bekerja, beramal, berkarya harus ada niat yang mantap, madep. Mula kula panjenengan contoh malih ketika buka berpuasa listrik mati seluruh Jawa Tengah
sehingga tanda-tanda untuk buka ya tidak bisa dihidupkan, termasuk HP ini error, internet error, peteng jam 5 kaya wis maghrib. Jenengan berpendapat iki wis maghrib apa durung? Kok ndelok wis peteng dedet tapi ora ana wong adzan. Ini bagaimana menurut panjenengan, Pak? Nek wong sing nek cara istilah sak ngen kula niku wong napa nggih? Blubur. Tegese pripun? Tidak dicek dulu kebenarannya maghrib. Wis pokoke nek ndelok potongane wis maghrib. Wis palah. Padahal dia belum mantap. Bagaimana ini? Seharusnya orang itu tidak buka dulu. Ditunda berapa menit atau berapa jam atau berapa detik ditunggu. Ini kadang-kala nyuwun sewu karena kita didorong dengan emosi ingin minum, ingin makan, akhirnya dorongan itu melupakan hadis ini. Jadi hadis ini kalau kita jabarkan banyak, Pak. Termasuk jenengan tumbas cara online nang Google nang viral niku mun wonten contone. Tapi iki cok ngapusi iki. Contone apik tapi mengko nek diterke cok ora apik iki. Nek mamang ora satuku. Niku. Sekali lagi. Jadi nyong sampeyan niki ngibadah di dunia ini jangan ragu-ragu. Niki wonten setunggalipun cerita singkat. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niki bloko matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ngaku kula niku nggendak wong wedok. Ngaku, Pak. Sampai bersetubuh ngaku. Kanjeng Nabi tidak langsung menghukum, Pak. Tidak. Iki wong stres. Apa wong bener? Apa wong goro-goro? Apa wong lindur? Niki. Kanjeng Nabi disuruh orang itu disuruh Kanjeng Nabi, coba saksinya siapa, dicari. Ya wong kaya ngono kon loro saksi. Loro saksi wong sing ora weruh, dalam artian wong loro tok nang kamar, kamare dikunci. Tapi ngaku nek dheweke niku nglakoni dosa. Lho niki. Nek cara wong saiki nang kene, wong sing kaya kuwi iki yo coke yo wis temenan, wong wis ngaku. Tur kamar yo dikunci. Bagaimana Kanjeng Nabi? Cari saksi. Kon loro saksi. Akhirnya mencari saksi yang saksinya tidak melihat prakteknya itu. Ya apa ono kira-kira kan? Ana wong kaya kuwi nang prakteke ya wong liya weruh. Nek jaman biyen ora iso, Pak. Tapi nek jaman saiki, Bu,
Zaman saiki sampeyan aja madake zamane Kanjeng Nabi. Zaman saiki dipidioke. Ngira tur karo bojone leboke viral Facebook. Terus akeh sing nyetel. Lho niki, Pak. Sing jadi perkara niku. Mula Kanjeng Nabi tidak segampang itu ana wong ngaku cari bukti. Iki wong iki bener apa ora? Ternyata ndak bisa mencari saksi sehingga orang itu dianggap bohong oleh Kanjeng Nabi. Jenengan jangan menyangka kalau boncengane cah wedok karo cah lanang bahasane sakniki sikep-sikepan ya nang dhuwur undah nang terus sampean menyangka yang tidak baik sampai kepada penyangkaan zina. Ini lebih berat, Pak. Lebih berat. Yang lebih berat siapa? Sing nyongko kon luru saksi. Yo niki nek ora bisa saksi malah sing nyongko niku malah dijilid 80 kali. Nek sing nglakoni 100. Lho niki Pak. Mula kula panjenengan dak malayuribuk ila malayuribuk. Niki termasuk ibu-ibu tumbas daging. Ten pasar daging iki kok kaya ora kaya daging kambing iki. Kok kaya daging ya nyuwun sewu daging celeng. Celeng ku ya baby tapi sing nang alas. Niku. Untuk mencari keuntungan yang banyak akhirnya itu diselubungkan. Lah nyoh sampean ben ngati-ngati sing arane basane Arab ikhtiyat ngati-ati niki di kongkon ring Kanjeng Nabi sing mamang ki tinggalen. Kowe mamang kuwi iki dudu daging kambing dudu daging sapi kuwi. Nek ndelok kaya kuwi aja dituku. Kaya niku. Jadi kesimpulanipun terus pundi para rawuh hadis niki memberikan dorongan kepada kita kemantapan. Yo tak wehi contoh maneh. Ana wong lanang pak kawin. Terus bocah wadok ditakoni bapakmu sapa? Empuh takon simak. Takon makane, mak iki asline anake sapa? Wong aku ki mbiyen bekerja ring TKW. Ora kamar wis tak kunci, iso mlebu anake jeragane. Ujug-ujug wis nang dhuwur. Nyopak gertak ki priye, Pak anu ki priye, dan akhirnya kesimpulannya mulih ring Pekalongan karo wetenge gedhi. Yo. Akhirnya pripun? Sempak ngawin ndelok cerita kaya kuwi, dak malayuribu ila malayuribu. Tinggalkan sing mamangi kok iku semono bapakne wong era. Mulane irunge bengir, mulane wonge asu. Ayo tidak memandang ayu bengire, Pak. Nasabnya ini yang perlu. Sehingga sing wong lanang niki dalam keadaan mamang. Nek mamang pripun? Aja digawin. Diomong sing apik. Pisah dengan pisah yang napa namanya sing sae. Kaya niku. Itu sebagai contoh. Banyak contoh-contoh kaya jenengan diparingi minuman sing kaya teh. Ya, bocah saiki kan minumane sing kaya teh.
Ya niku. Ternyata minuman keras. Oh, iki jenengan harus hati-hati, ikhtiyat ngati-hati. Sebelum diminum harus diteliti dulu dengan hidung baunya gimana. Ya niku. Mula panjenengan para rawuh ingkang kula hormati, yang tidak perlu kita sekali lagi mamang niku nek wis genah. Nek wis genah ku rasa mamang. Nek urung genah niki kadang-kadang ragu-ragu. Ragu-ragu niku di antara ya dan tidak. Di tengah-tengah ini yang merepotkan kita. Mulane wonten donga sabit qalbi ala dinik. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini Pak. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pesan Kanjeng Nabi